Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Basir Alwi. Saya dari kelas 2T. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi multimedia berbasis komputer. Pertama, multimedia berbasis komputer adalah komputer merupakan alat atau sarana yang membantu pendidikan dalam proses pembelajaran sehingga bukan diarahkan untuk menggeser perannya sebagai pendidik. Manfaat di sini dari pembelajaran media yaitu komputer merupakan media yang dapat membantu peserta didik belajar secara individu. Jadi di sini manfaatnya yang pertama itu peserta didik dapat mencari sendiri atau meskipun tidak menunggu guru itu dapat menggunakan media pembelajaran untuk verifikasi. Sekarang banyak yang menggunakan media. Lalu yang kedua, proses pembelajaran menggunakan HP atau slide ini cukup membantu pendidikan dan peserta didik. Jadi untuk memudahkan menyimpulkan materi berbentuk slide itu. Dan yang ketiga, pendidik mempresentasikan menggunakan e-learning sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Itu manfaat dari media pembelajaran. Yang selanjutnya, langkah-langkah memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama, menentukan sasaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membuat isi pembelajaran dan menentukan di mana dan bagaimana komputer bisa digunakan secara efektif. Yang ketiga itu memberikan penilaian terhadap metodologi yang ada untuk menentukan di mana komputer bisa digunakan. Yang terakhir, merancang proses pembelajaran serta operasionalnya. Itu langkah-langkah memanfaatkan komputer. Selanjutnya, penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kebutuhan pembelajaran untuk pendidik. Jadi kita harus menyesuaikan kita harus melihat siapa yang akan kita ajar. Seperti itu. Yang kedua, pembentukan pembelajaran untuk peserta didik. Jadi kita harus membuat sebaik mungkin agar si pendidik itu dapat menangkap apa yang kita presentasikan. Gitu. Selanjutnya, mengelola pembelajaran berbasis komputer. Ada faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama itu teknik pemantauan, yang kedua penyimpanan laporan, yang ketiga perangkat lunak software untuk mempersiapkan materi pembelajarannya. Selanjutnya, pengelolaan sumber belajar komputer. Pengelolaan komputer dalam pembelajaran bergantung pada faktor-faktor seperti ini. Yang pertama, keadaan lembaga pendidikan. Yang kedua, bentuk bangunan atau ruangan kelas. Yang ketiga, informasi pembelajaran. Yang keempat, pengalaman warga belajar. Yang kelima, faktor keuangan. Jadi faktor keuangan ini sangat penting karena untuk memaksimalkan menggunakan media pembelajarannya. Seperti itu. Meskipun punya keuangan tapi tidak punya tempat untuk dijadikan pembelajaran itu juga penting. Seperti itu. Selanjutnya, perilaku pengguna komputer untuk mendapatkan informasi. Itu ada 5 macam. Pertama, kemudahan dalam menggunakan teknologi. Jadi kita harus paham apa yang akan kita gunakan. Seperti PPT, jadi kita itu harus tahu manfaatnya apa, Word, jadi seperti itu. Yang kedua, kemanfaatan bagi penggunanya. Jadi meskipun kita tahu fungsinya, tapi kalau bagi kita sendiri itu tidak bermanfaat, tidak berjalan baik. Jadi kita harus membuat dan manfaatnya bagi kita apa? Apakah akan memudahkan, apakah menyulitkan? Jadi kita itu harus tahu. Lalu yang ketiga, pengguna dapat menerima teknologi. Yang keempat, kecenderungan pengguna dalam menggunakan teknologi. Yang kelima, pengukuran frekuensi dan durasi waktu penggunaan. Jadi kita harus mengatur waktu, jangan selalu berada di depan media, itu tidak baik untuk kesehatan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan, peserta didik dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya, memacu efektivitas belajar peserta didik, memberikan umpan balik terhadap hasil belajar, memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Kelemahannya apa? Di sini ada 3. Yang pertama, memerlukan biaya yang relatif tinggi, apalagi yang golongan standar ke bawah itu sangat
sangat tidak mudah untuk mendapatkan ini itu. Yang kedua, merancang dan mengedukasi program untuk pelajaran tidaklah mudah itu, apalagi masih pemula, susah untuk memahami apa itu bentuk softwarenya gitu. Lalu yang ketiga, keterbatasan infrastruktur pemanfaatan jaringan komputer dan sistem pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan jaringan komputer ini, jaringan komputer maksudnya apa? Jaringan komputer memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan proses pembelajaran. Yang pertama, penyebaran informasi. Yang kedua, komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik. Yang ketiga, alternatif pendidikan tatap muka. Yang keempat, tutorial umum. Yang kelima, bimbingan antara sesama peserta didik. Yang keenam, sasaran diskusi. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Muhammad Sholali, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.